Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang strategi pelayanan pelanggan. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagus Susilo, Putriana Safaatin, dan Wahyu Saputro. Langsung ke materi yang pertama, yaitu strategi implementasi TQS atau Total Quality Service. Total Quality Service merupakan derivasi TQM dalam industri jasa yang mempunyai inti konsep bahwa dalam usaha meningkatkan kualitas jasa perusahaan harus melibatkan komitmen dan kesadaran sebelum seluruh level kerja dalam perusahaan, yang mana usaha ini harus dilaksanakan terus-menerus sepanjang waktu hingga akan didapatkan peningkatan penjualan serta pangsa pasar yang lebih luas. Menurut Ciptono pada tahun 2005 mendefinisikan TQS ini sebagai suatu sistem manajemen strategi integratif yang melibatkan semua manajer, karyawan, serta menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. Yang pertama ada konsep TQS. Konsep TQS ini berfokus pada 5 bidang, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini identifikasi pelanggan merupakan prioritas yang utama. Apabila sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Kemudian konsep yang kedua ataupun bidang yang kedua yaitu keterlibatan total. Keterlibatan total mengandung arti komitmen total. Manajemen harus memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua karyawan dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bisa memberikan inspirasi positif bagi organisasi yang dipimpinnya. Kemudian bidang yang ketiga yaitu pengukuran atau measurement. Kebutuhan adalah menyusun ukuran-ukuran dasar baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan pelanggan. Kemudian bidang yang keempat ada dukungan sistematis. Manajemen bertanggung jawab dalam mengelola proses kualitas dengan cara membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan dengan struktur manajemen internal dan menghubungkan kualitas dengan sistem manajemen yang ada, seperti perencanaan strategis, manajemen kinerja, pengakuan, penghargaan, dan promosi karyawan dan komunikasi. Kemudian bidang yang kelima yaitu perbaikan berkesinambungan. Setiap orang bertanggung jawab untuk memandang semua pekerjaan sebagai satu proses, mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, melakukan perbaikan inkremental, mengurangi waktu siklus, dan mendorong dengan senang hati menerima umpan balik tanpa rasa takut dan khawatir. Selanjutnya poin yang kedua ada sistem TQS. Di bawah ini ada sebuah gambaran tentang sistem TQS. Jadi strategi di sini adalah pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik mengenai sasaran organisasi dalam pelayanan kepada pelanggan. Adapun sistem di sini adalah program dan prosedur yang dirancang untuk mendorong menyampaikan pelayanan yang nyaman dan berkualitas bagi pelanggan. Sedangkan SDM merupakan karyawan di semua posisi yang memiliki kapasitas dan keinginan yang bersifat responsif terhadap keinginan pelanggan ataupun anggota. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan dalam TQS. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan TQS menawarkan model yang disebut siklus Deming yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu
plan, DO, cek, dan ACT. Yang A, plan atau rencana. Yang B, merencanakan perbaikan dan pengumpulan data secara berkesinambungan. Yang C, DO atau pelaksanaan. Kemudian D, melakukan perbaikan, pengumpulan data, dan analisis. Yang E, cek atau evaluasi. Yang F, memeriksa dan mempelajari hasil-hasil yang dicapai. G, tindak lanjut atau ACT. Selanjutnya ada bertindak atas dasar hasil evaluasi dan melanjutkan perbaikan proses. Selanjutnya yaitu nomor 4, peran top manajemen dan pemberdayaan SDM. Dalam implementasi THS komitmen dan keterlibatan manajemen puncak adalah pendekatan yang paling mendasar dalam memperbaiki kualitas manajemen. Manajemen puncak diharapkan dapat mendorong peningkatan perilaku yang mengarah pada kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu 5. Nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam THS. Menurut Butch dan Goodstein, konsep nilai kepuasan pelanggan merupakan usaha pertama untuk secara serius memahami pikiran, kebutuhan, harapan, dan perilaku pelanggan dalam mendefinisikan nilai tambah. Konsumen hanya akan bersedia membeli produk perusahaan yang menawarkan customer delivered value tertinggi. Customer delivered value merupakan selisih antara total customer value dan total customer cost. Selanjutnya nomor 7, customer loyalty. Peningkatan daya saing perusahaan melalui nilai pelanggan akan bermuara pada loyalitas pelanggan. Menurut Griffin 2005, ada 4 jenis loyalitas konsumen, yaitu yang pertama, tanpa loyalitas atau non-loyalty. Yang kedua, loyalitas yang lemah, inertia loyalty. Yang ketiga, loyalitas tersembunyi, latent loyalty. Dan yang terakhir, loyalitas premium atau premium loyalty. Selanjutnya number 8, peningkatan daya saing perusahaan melalui nilai pelanggan. Perusahaan tidak hanya cukup dengan memenuhi expressed needs dan responsiveness needs. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyenangkan pelanggan dengan mengantisipasi dan memahami kebutuhan pelanggan tersebut. Yang selanjutnya adalah kualitas pelayanan prima melalui konsep A3, yaitu attitude, attention, dan action. Menurut Mario B. di tahun 2018, pelayanan prima dikembangkan dengan berdasarkan konsep A3, yaitu attention, attitude, serta action. Yang pertama adalah konsep attitude. Jadi, calon pelanggan ataupun juga pembeli selalu mengharapkan perilaku serta sikap yang menyenangkan dan juga baik dari pelayanan petugas yang ada di toko atau perusahaan tempat Anda mendirikan usaha, sehingga kepuasan dari pembeli bisa dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Dengan pelayanan yang baik, juga bisa terjadi kemungkinan pelanggan sebelumnya akan menceritakan pengalaman kepada orang lain dan memberikan promosi gratis bagi perusahaan atau usaha. Dan pelanggan berdasarkan sikap attitude ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, pelayanan dengan berpikir positif. Jadi kita tidak bersikap a priori kepada pelanggan. Juga melayani pembeli secara terhormat, gitu kan. Terus juga tidak mencari ataupun juga memanfaatkan kelalaian si calon pembeli. Yang kedua, melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Jadi bisa mendengarkan dan mencatat di setiap pemesanannya. Terus juga mengusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan si pembeli. Juga bisa bersikap konsisten dalam melayani pembeli. Tutur bahasa, sikap sopan santun. Juga
melayani dengan puas, mendengar pendapat, saran, dan juga kritik dari pembeli. Yang ketiga adalah pelayanan pelanggan dengan penampilan serasi. Jadi penampilan serasi dengan cara busananya, ekspresi wajah, juga cara berhias. Yang kedua, yang B, ada konsep attention. Jadi, si calon pembeli ataupun pelanggan menunjukkan minatnya terhadap suatu barang atau jasa. Maka dari pembeli begitu dapat melakukan konsep attention untuk bisa menimbulkan keinginan dari si calon pembeli. Jadi penjual bisa memberikan perhatian kepada calon pembeli dengan cara mengadakan komunikasi dengan yang diberikan kepada pembeli produk atau jasa. Adapun bentuk pelayanan dari konsep attitude ini, yang pertama, mengamati perilaku pelanggan ketika sedang memahami dan juga mendengarkan kebutuhan dari pelanggan. Penjual juga harus bisa mengadakan pengamatan dengan baik terhadap seluruh perilaku pelanggan. Yang kedua, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Jadi kita memberikan dan mengajukan saran serta perhatian dengan penuh kepada pelanggan atau calon pelanggan. Juga menghargai setiap pendapat dan juga saran yang diberikan oleh pelanggan. Juga memenuhi setiap kebutuhan pelanggan akan barang dan juga yang dipesan. Juga mendengarkan, mencatat kebutuhan pembeli, menjelaskan kembali setiap pesanan yang dicatat. Terus mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan. Jadi berusaha untuk memahami seluruh kebutuhan pelanggan, terus bisa memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan dengan cepat gitu. Terus tutur kata pelanggan juga dipahami, terus mencatat dengan cermat apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, yang C adalah konsep action. Jadi pelayanan yang prima tidak hanya cukup berdasarkan sikap dan juga perhatian saja, tapi juga dibutuhkan sebuah tindakan yang nyata. Jadi bentuk-bentuk pelayanan ini ada yang pertama, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyatakan rasa terima kasih dari harapan pelanggan akan kembali. Yang ketiga, mencatat pesanan pelanggan. Jadi fungsi dari catatan pesanan pelanggan menghindari kesalahan sekecil mungkin. Terus juga memudahkan dalam pencairan dan juga pengambilan barang. Terus juga memberikan kemudahan kepada pelanggan atau pembeli. Terus juga memberikan pelayanan dengan cepat. Yang keempat ada kita mencatat kebutuhan pelanggan. Memberikan layanan yang baik. Sudah seharusnya pelayan ataupun penjual mendengarkan serta juga memahami kebutuhan dari pelanggan. Dia juga memberikan sebuah daftar kebutuhan dengan cara mengelompokkan barang sesuai dengan ukuran, merek, kegunaan, dan juga jenis dari suatu pesanan. Yang kelima adalah penegasan kembali kebutuhan barang. Menanyakan cara pengirim barang yang diinginkan oleh si calon pembeli. Juga menegaskan cara pembayaran dengan baik dengan cara kartu kredit, cash, ataupun yang lain. Barang yang dicatat sebelumnya ditegaskan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terus menanyakan alat penggunaan pembungkus barang. Yang selanjutnya sifat-sifat yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Jadi yang pertama ada budaya. Budaya ini faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar juga harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur atau
kultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua adalah sosial. Jadi, perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, misal kelompok acuan, terus juga keluarga, serta peran status sosial dari konsumen. Yang ketiga adalah pribadi. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Misal tadi kelompok referensi, keluarga juga bisa, serta peran atau status sosial. Yang keempat adalah psikologis. Jadi ada 4 ya yang paling utama. Jadi motivasi, terus ada persepsi, terus juga pengetahuan, serta keyakinan dan sikap-sikap. Terus ada beberapa macam-macam tingkah laku konsumen. Yang pertama itu teliti, jadi sosok yang dipertimbangkan. Terus ada juga yang kurang teliti, bertindak cepat dan tidak menyukai hal yang bertele-tele. Terus yang ketiga ada ragu-ragu, pelanggan yang perlu diberi keyakinan harus menunjukkan bukti. Terus ada ekonomis, selektif, fanatik itu percaya diri. Terus ada pendiam, ramah, tegas, pasif, pelanggan yang tujuannya hanya melihat-lihat. Terus juga ada pelit, jadi pelanggan yang selalu untuk sendiri dan selalu membeli barang murah. Terus yang selanjutnya adalah pola konsumsi konsumen. Yang pertama ini ada penghasilan. Jadi penghasilan yang diperoleh pelanggan kecil, lalu pola konsumsinya akan kecil juga atau di bawah rata-rata. Akan tetapi pelanggan yang menghasilkan penghasilannya besar, mungkin pola konsumsinya akan lebih besar. Jadi mereka mungkin tidak hanya akan mencukupi kebutuhan utama saja, juga bisa memenuhi kebutuhan sekunder dengan sempurna atau lebih. Yang kedua adalah pendidikan. Seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Orang yang hanya memperoleh pendidikan rendah jarang memikirkan hal-hal di luar kemampuannya. Sementara kalau orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan mempengaruhi kebutuhannya. Jadi sesuai dengan tingkat atau macam-macam pendidikannya. Misal ada contoh lulusan perguruan tinggi lebih banyak menginginkan buku dibandingkan seseorang dengan lulusan sekolah dasar saja. Terus yang ketiga adalah tempat tinggal dan iklim. Sangat berpengaruh sekali pada pola konsumsi seseorang. Jadi misalkan ada saja orang yang tinggal di daerah dingin akan banyak membutuhkan makanan atau minuman yang menghangatkan badan serta pakaian yang hangat. Terus selanjutnya ada agama atau kepercayaan. Seseorang bisa mempengaruhi pola konsumsinya. Sebagai contoh, memberikan makanan dengan orang muslim, mereka akan memilih jenis makanan yang halal dan dipercaya, misal kalau orang muslim. Terus juga ada umur. Yang kelima ini adalah umur. Jadi banyak mempengaruhi pola konsumsinya. Misal, orang dewasa akan membutuhkan makanan lebih banyak, butuh hiburan, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak membutuhkan makanan yang relatif sedikit dibanding orang dewasa. Kemudian mereka pun juga membutuhkan banyak barang mainan gitu. Yang selanjutnya adalah yang keenam, kebanggasaan. Jadi mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Adat istiadat ataupun kebiasaan yang berbeda. Misal orang di Asia cenderung lebih banyak tergantung pada besar dibandingkan dengan orang-orang di Eropa atau di Amerika gitu. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pekerja. Jadi mempengaruhi pola konsumsi seorang. Contoh misal petani
yang tidak membutuhkan pakaian lengkap dengan dasi kecuali dengan menghadiri pesta. Berbeda dengan orang pekerja kantoran gitu ya. Lebih banyak membutuhkan pakaian yang necis, yang kece gitu. Juga peralatan yang dibutuhkan masing-masing sangat berbeda. Demikian juga dengan kepuasan rumah tangganya yang menunjukkan pola yang berbeda juga. Seperti itu. Terus di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong seseorang konsumen untuk melakukan sebuah pembelian terhadap barang dan jasa. Jenis-jenis motif pembeliannya ada motif manfaat, berusaha ingin memperoleh manfaat atau faedahnya berujung dan keuntungan dan kebahagiaan dari produk yang ia beli. Terus juga motif rasa dan bangga. Alasan mereka membeli barang karena pujilah dan sangguplah para pembeli. Terus juga hargailah pendapat atau pandangan yang para pembeli. Terus sebut nama pembeli, senangi pembeli, seperti itu. Terus ada juga motif ingin meniru. Jadi kan alasan terjadinya pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa. Biasanya setiap orang itu ingin menirukan orang lain gitu, kayak iri gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak meniru model pakaian, model potongan rambut, model rumah, dan masih banyak lagi. Terus yang selanjutnya adalah motif penasaran, khawatir, dan rasa takut. Salah satu alasan membeli pembelian terhadap barang atau jasa. Jadi semua orang takut akan terjadinya kebanjiran, sakit, celaka, dan lain sebagainya. Misal contoh, seorang yang membeli obat nyamuk karena ia takut digigit nyamuk. Seseorang membeli jas hujan karena mereka takut hujan. Juga ada yang membeli alat pemadam kebakaran karena ia memang takut terjadi kebakaran, seperti itu, dan lain sebagainya. Terus ada motif ingin bersaing. Jadi ada seorang ibu misal membeli alat-alat kecantikan karena ia itu tidak mau kalah dengan ibu-ibu yang lainnya gitu. Terus ada motif iri hati. Semisal ada seseorang yang membeli TV baru padahal sebenarnya sudah punya TV. Dalam hal itu tuh ibu yang beli TV merasa iri hati karena tetangganya baru saja membeli sebuah TV baru yang ukurannya lebih besar daripada punya dia sebelumnya. Seperti itu. Demikianlah kelompok 5 penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah katanya. Kami mohon maaf. Ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.